Dan memang untuk jagung buah ini mungkin untuk di Indonesia masih jarang ya? Masih jarang? Ya betul, karena saya cek di beberapa marketplace di online itu cuman 1 atau 2. Jadi kita mungkin salah satu yang terbesar di sini juga. Oke. Kayak gitu. Oh gitu ya. Oh ini saya lupa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrung, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Sahabat sekalian, hari ini kita sedang berada di Kabupaten Bogor, di Pondok Pesantren Agribisnis Karya Nyata. Kita sudah bersama dengan Kang Haji Iswan, pengelola pondok dan juga Ketua Ansor Kabupaten Bogor. Kita tanya-tanya. Kang Haji Iswan, ini namanya Pondok Pesantren Agribisnis Karya Nyata. Kira-kira konsepnya seperti apa? Jadi kita kasih konsep karena disebutnya karya nyata, jadi 90% coklat. Praktek 90%. 10% itu teori dan ngaji. Teori dan ngaji. Prakteknya apa kira-kira? Kita langsung ke lahan, mulai dari pengolahan lahan, pembuatan pupuk, persemayan, sampai penyiraman juga sampai ke masuk ke panen, masuk ke end user juga, pasarnya juga gitu. Jadi segmentasi pasar juga sudah disiapkan. Sudah siap. Oke, kira-kira sudah ada semua. Komoditasnya apa saja di sini? Yang sedang kita tanam sekarang, yang kita kerjakan, itu ada komoditasnya itu ada kacang edamame sama jagung. Kacang edamame sama jagung. Dan itu jagungnya itu bukan jagung sayur, tapi jagung buah. Jagung Jadi, buah? Ya, betul. Jadi kita khusus minta keluar untuk bibitnya itu, kita tanam di sini dan pasarnya juga kembali keluar, diekspor lagi ke sana. Kayak gitu. Jadi bibit dari luar, Betul. kita penanaman, pembesaran kembali lagi keluar. Keluar lagi. Luar biasa. Jadi kita ekspor dari sini, kayak gitu. Dan memang untuk jagung buah ini mungkin untuk di Indonesia masih jarang ya? Masih jarang? Ya betul, karena saya cek di beberapa marketplace di online itu cuman 1 atau 2. Jadi kita mungkin salah satu yang terbesar di sini juga. Oke. Kayak gitu. Oh gitu ya. Oh ini saya lupa sampaikan bahwa beliau ini juga kader Ansor yang fokus urusan agribisnis, makanya begitu ya. Ini saya mau tanya, kenapa sih gagasannya Pondok Pesantren Agribisnis? Awalnya gimana itu? Jadi ini berangkatnya dulu sejarah orang tua. Beliau ini dulu tidak sekolah formal. Jadi sekolah formalnya itu namanya Bapak Haji Baru. Iya. Beliau ini tidak sekolah formal. Beliau cuma sekolah itu sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD, kemudian beliau pesantren. Iya. Pertama beliau pesantren di Al-Masyad Cijurai. Cijurai itu di mana? Itu Sukabumi. Oh, Sukabumi ya. Itu sekitar tahun 1966. Oh iya. Kemudian tahun 1970 pindah pesantren ke Al-Amin Karangsirna, Sukabumi juga. Nah, itu tahun 77. Nah, disitulah almarhum Bapak juga terdaftar sebagai anggota Ansor. Tepatnya sih 1 tahun setelah beliau di Sudah lahir belum, Kang Haji Iswan? Belum. Saya belum. Berarti sudah Ansor sejak dalam Lauhul Mahfud. Ya. Itu tahun 78 Bapak itu dulu. Iya. 78 jadi anggota Ansor. Setelah itu Bapak nikah. Nah, disinilah awal mungkin perjalanan. Jadi ketika Bapak mungkin selesai menimba ilmu di pesantren, Bapak kembali ke masyarakat dengan posisi sudah menikah, statusnya menikah. Bapak bingung, saya harus kerja apa? Saya punya kemampuan apa? Akhirnya
Bapak nyoba mulai dari jadi tengkulak, pala, biji-biji pala, cengkeh, sampai Bapak itu pernah buka konveksi. Mohon maaf, ini boleh sebutin ya? Boleh. Daleman, baju pakaian dalam. Underwear. Itu kurang lebih hampir 5 tahun lah perjalanan itu. Nah, titik baliknya itu tahun 84, saya lupa ya tahunnya. Bapak ikut pelatihan. Nah, di pelatihan pertanian ya. Nah, di situ setelah selesai pelatihan itu Bapak dikasih modal. Cuman bukan uang. Iya. Karena mungkin orang pelatihan pun tahu kalau dikasih modal uang habis uangnya. Potensi dipakainya tinggi. Bukan untuk usaha. Gitu kan? Iya. Bapak itu dikasih modal waktu itu ikan mas. 10 kilo, betul. 10 kilo. Mungkin kalau untuk ukuran orang kampung ya pada waktu itu, saya mikirnya gini sih. Ikan 10 kilo. Mungkin kalau untuk ukuran pemuda waktu itu di kampung pasti digoreng. Iya, betul. Dimakan. Iya. Ya kan? Nah, Bapak ini berpikir ini gimana caranya 10 kilo ikan ini bisa jadi 1 kintal. Iya. Nah, kebetulan bapak mertuanya, kakek saya juga dari ibu, itu rumah dekat dengan kali. Nah, bapak bikin keramba di kali itu, ditaruhlah ikan itu di situ, dikasih makan. Ternyata dengan sistem air deras, ikan itu lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat besarnya, kayak gitu. Dari 10 kilo naik di 20 kilo, itu cepat dengan pemberian pakan. Disitulah kemudian Bapak mungkin meneliti ya. Oh, ternyata ikan itu ketika ditaruh di kolam yang air deras yang mengalir, ternyata kan ikan itu kan nggak mungkin diam dong. Dia pasti bergerak terus. Dia cepat lapar. Nah, karena cepat lapar ini kan berarti banyak makan. Banyak makan kan? Iya. Itu awalnya dari situ. Nah, keberhasilan Bapak itu dari situ awalnya. Jadi setelah beliau berhasil mengembangkan budidaya ikan mas di sistem air deras ini, kemudian banyak orang yang pengen belajar, pada datang nginep di rumah tetangga. Setelah itu ada dari PM Malaysia, saya kurang hafal ya, saya belum tahu detail sebelah itu, meminta Bapak untuk hadir sebagai narasumber di sana. Di Malaysia. Oke. Jadi pada waktu itu Malaysia itu untuk ikan mas itu biasanya mengkonsumsi itu kalangan menengah ke atas. Itu. Jadi mungkin masih langka atau saya kurang tahu ya pada waktu itu. Nah, Bapak dipanggil dan alhamdulillah berhasil. Ikan mas itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat banyak di Malaysia. Betul. Oh, berarti gagasannya dari Bogor ya? Dari Bogor. Nah, setelah itu timingnya pas menurut saya. Karena pada waktu itu zaman Soeharto itu kan luar biasa ya. Ke pertanian ya, perikanan, ke peternakan ya, pokoknya bidang agro bisnisnya lah, ke pertanian terpadunya. Pas Soeharto itu mendengar ini kok ada orang Indonesia berhasil mengembangkan budidaya ikan mas di Malaysia, kenapa saya nggak tahu? Dari situlah Bapak dipanggil sama Pak Harto waktu itu, ditanya dan pokoknya dengan prosesnya itu sampai akhirnya Bapak dikenal sama para menterinya, juga para pokoknya jajaran elit lah ya. Jajaran itulah pokoknya. Iya. Pada waktu itu. Nah, setelah itu kita pelatihan masih nih di sini berjalan. Pelatihan berjalan sampai satu waktu ada salah satu peserta, Pak Haji bisa nggak kita nggak cuman belajar ikan aja, tapi ke pertanian juga. Gitu. Akhirnya karena Bapak ini memang backgroundnya ini seorang santri, kan rata-rata kalau yang saya tahu ya, santri itu biasanya setelah lulus, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di pesantren, pasti ada yang jadi ustaz, betul. Jadi tenaga pengajar untuk ngaji, betul. Atau mungkin yang lebih hebatnya lagi punya pesantren kan, betul. Nah, Bapak menggunakan ilmu itu, tapi dengan
cara yang berbeda. Jadi Bapak bahasanya dari dulu juga ke anak-anak, apapun ilmu yang kamu punya, kamu harus Amalkan. Iya. Ke siapapun. Kita mah nyari barokahnya. Uang mah bisa dicari. Uang mah nanti juga nyamperin gitu. Yang penting ilmu kita amalin. Karena itu akan jadi keberkahan seumur hidup kamu. Bapak bilang seperti itu dulu. Nah, akhirnya Bapak dulu bela-belain beli tanah nyicil. Dari rumah itu beliau itu beli tanah sedikit sampai akhirnya sekarang yang mungkin akan bisa lihat, Kang Domir juga bisa lihat, kita sekarang udah ada 9 hektar. 9 hektar Itu untuk kepentingan pendidikan. Bukan untuk bahasanya ya, expand usaha. Oke. Gitu. Jadi memang berangkat Bapak ini saya pengen ngasih ilmu. Kesuksesan saya itu jangan sampai dinikmati oleh sendiri. Tapi semua orang juga bisa, semua orang mampu. Kalau saya simpulkan ini sampai hari ini jenjangnya cukup panjang ya. Alhamdulillah. Pada waktu itu pun mungkin juga pengalaman Bapak, santri itu kan mohon maaf kadang masih dianggap bahasanya middle class lah ya. Middle class lah. Iya. Nah, Bapak itu kan karena Bapak ini seorang alumni, seorang santri, seorang santri, Bapak itu pengen mensejajarkan dengan pendidikan formal. Artinya dengan lulusan sekolah, dengan lulusan universitas gitu. Nah, terciptalah ini. Bapak bilangnya gini dulu. Bapak pengen bikin pesantren supaya orang gak ngalamin apa yang saya rasain. Bapak gak mau ada anak santri ketika selesai jenjang pendidikan pesantrennya kebingungan, dihina dulu orang, diinjek-injek. Bapak gak mau. Jangan sampai ada orang yang ngalamin seperti saya. Bapak juga berpikir ini anak-anak di sini waktu itu Kang Jambro. Iya. Waktu itu Bapak melihat di kondisi di daerah kita itu anak-anak itu setelah lulus SD mereka itu nggak ada yang ngelanjutin sekolah. Bapak waktu itu entah mungkin karena segi biaya dan sebagainya ya. Bapak itu selalu, misalkan Bapak mau kerja nih dari rumah berangkat ke sini, ngelihat anak-anak jam-jamnya sekolah mereka masih pakai kaos, belum mandi, main lah gitu ya, anak-anak lah biasa gitu. Iya. Bapak pasti turun dari mobil, kamu kenapa ke sekolah? Gak ada biaya, gak ada ini. Ya udah, nanti saya bikin sekolah. Jadi nggak ada duit, nggak sekolah, ya udah saya kasih uang buat ongkos, bukan ya? Oh, bukan. Saya bikin sekolah. Nah, iya. Gitu, saya bikin sekolah. Kayak gitu dulu. Kamu kenapa di jalan? Gak punya rumah, saya bikinin. Dan itu kejadian kita beberapa orang itu dulu. Jadi kalau saya kan 3 bersaudara ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang nanya, kadang saya bingung jawabnya. Karena anak angkat Bapak itu banyak. Iya. Bukan karena Bapak nikah lagi. Iya. Tapi istrinya cuma satu ya? Satu. Iya. Bapaknya cuma satu. Itu. Jadi Bapak itu setiap ngelihat anak-anak yang punya potensi, itu dibawa ke rumah. Disekolahin, pokoknya untuk kebutuhan hidup semua di Kalau aktivitas santri sehari-hari selain ngaji dan belajar apa saja? sekarang. Ya. Bertani langsung turun. Apa yang dilakukan para santri ini? Selain mengolah lahan, juga menanam menanam tumbuh-tumbuhan. Anak-anak ini saya arahkan lebih ke dia bisa memahami apa yang ada di alam. Cek paribasana di Sunda mah bisa ngaraksa. Bisa ngaraksa. Kita nggak harus pakai pupuk-pupuk dari Kimia. Dari pasaran. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Nah, saya ngarahkan ke sana. Jadi terlepas dari kegiatannya dari ngaji, juga pendidikan secara teorinya, juga apalagi ya di lahannya gitu kan. Anak-anak ini saya arahkan untuk bisa tadabbur alam, bisa memanfaatkan apa yang ada di alam kembali lagi ke alam. Jadi saling menguntungkan. Mutualisme. Jadi dari alam kembali ke alam. Alhamdulillah ini anak-anak sekarang mereka udah bisa sampai ke ini tanaman kuning nih. Gitu. Oh, ini tanaman masih gak mau pertumbuhannya kurang cepat. Mereka udah tahu, oh ini harus saya harus bikin pupuk campuran toge, campuran telur, campuran air kelapa.
Kayak gitu. Gitu ya? Anak-anak ini udah bisa. Campuran toge, telur, kelapa ya. Kita bikin mie rebus aja, Bro. Kayak gitu. Iya gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira target dari Bondo terhadap santri ini apa? Saya pengen anak-anak ini pertama ya, jelas mereka punya masa depan yang lebih baik. Iya. Satu itu. Yang kedua, saya pengen generasi-generasi selanjutnya di pertanian itu mereka bisa hidup mandiri. Jangan berketergantungan sama orang, jangan berketergantungan sekarang dengan pemerintah. Iya. Apa ya saya sebut? Nggak apa-apa. Pemerintah, tapi mereka bisa berdikari, Mandiri lah ya. mandiri. Oke. Dan memang niat awal juga saya tetap ya, saya kembali ke sini setelah menyelesaikan jenjang kuliah saya, jenjang pendidikan saya kembali ke situ memang amanah. Ada amanah Bapak yang harus saya selesaikan. Salah satunya ini, Bapak pengen punya pesantren yang mana di pesantren ini anak-anak santri itu nggak cuma ngaji, tapi mereka juga menjadi seorang wirausaha. Oke. Jadi tujuan akhirnya mencetak santri-santri yang siap berkompetisi di lapangan. Betul. Ini kira-kira melihat potensi yang dimiliki kader Ansor Kabupaten Bogor, ada rencana pengembangan nggak ke depan? Iya, apa tadi obrolan yang mahasiswa, terus kemudian juga diskusi dengan beberapa sahabat-sahabat begitu. Ya karena ini kan salah satu potensi yang memang, terus kemudian juga hal-hal yang demikian kan bisa dijadikan kebermanfaatan bagi kader. Ya kita harapannya sih bisa kemudian di pesantren agrobisnis karya nyata ini ya bisa menjadi laboratorium untuk kader GP Ansor Kabupaten Bogor untuk belajar, kemudian juga untuk bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan di sini, dan kemudian juga tentunya juga belajar perihal entrepreneurship yang kemudian hari ini menjadi hal yang paling menopang dalam kegiatan organisasi. Kira-kira sih begitu. Harapannya sih bisa menjadi laboratorium untuk sahabat-sahabat kader Ansor Kabupaten Bogor atau Jawa Barat misalnya, agar kemudian tadi kan ada beberapa inovasi misalnya berkaitan dengan cara tanamnya, kemudian berkaitan dengan isi konten, kemudian juga tidak hanya bertani dan berjualan saja, tapi juga sisi religiusitas juga itu sangat isi, dan kemudian juga tentu itu suatu kombinasi yang luar biasa. Selain usaha entrepreneurship, tapi juga didik untuk berjiwa sosial yang tinggi dan lain-lain juga, itu kan memang jadi bekal kader-kader Ansor nanti. Nah, ini kan sudah ada pusdiklatnya ya. Kira-kira ada tidak rencana dijadikan pusdiklat level provinsi untuk kader Ansor? Iya, kami memang berencana seperti itu. Kita kan punya ada yang namanya Ansorikal ya begitu, yang kemudian mengurus soal entrepreneurship yang ada di gerakan muda Ansor. Harapannya sih seperti itu. Satu ini menjadi laboratorium tempat belajar, dan tempat bukan belajar saja tapi mengaplikasikan apa yang diajarkan di sini, baik untuk sahabat-sahabat Kabupaten Bogor ataupun juga Jawa Barat begitu. Harapannya sih begitu. Iya. Karena memang sudah memadai ya. Iya. Gedungnya sudah memadai, juga lokusnya sudah. Kira-kira kalau dijadikan pusdiklat Jawa Barat, konsep yang ditawarkannya apa, Kang Haji? Tetap ya konsep dasar kita pakai dulu 90% di lapangan, 10% itu teori. Ya. Kalau konsep secara konsep besarnya, intinya sih sebenarnya saya pengen kader-kader Ansor ini mereka berdikari. Mereka bahasanya, mereka punya karakter, khususnya di pertanian. Saya seorang pengusaha, saya ini petani, saya seorang santri, saya bangga. Jangan sampai bisa nanam nggak bisa jual. Iya. Bisa nanam nggak bisa beli pupuk. Ya. Bisa beli pupuk nggak bisa beli rokok. Ya. Dari hulu sampai ke hilir itu akan saya bagikan ilmunya. Oke. Supaya ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja, ke masyarakat, mereka udah siap. Mereka siap mental. Oke. Mereka siap mental. Mereka juga siap untuk bersaing. Oke. Kira-kira konsep yang ditawarkannya seperti apa? Desain besarnya kira-kira? Hari ini kan kita sedang perlu yang namanya ketahanan pangan kira-kira begitu ya. Terus hari ini pesantren agrobisnis yang ada di Caringin ini, Kecamatan Caringin, Negara ini, yang kemudian dipimpin oleh Haji Iswan ini, ya tentunya juga ini menjadi
menjadi ladang dan juga modal utama bagi kita dalam rangka itu tadi menguatkan proses ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bogor misalnya begitu, ataupun tadi kan di awal tidak hanya Kabupaten Bogor saja, tapi kemudian juga varietas yang ada di sini kan bisa diekspor ke luar sebenarnya kan begitu. Artinya bahwa dari pesantren, dari Caringin, dari negara juga bisa memberikan bermanfaatan untuk untuk tidak hanya Jawa Barat, Indonesia misalnya begitu. Jadi sehingga kemudian ya kader-kader GP Ansor bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih gitu untuk Indonesia dari ilmu pertanian dan juga entrepreneurship, dan juga tentunya juga sisi religiusitas yang kemudian dimiliki oleh kader GP Ansor. Kira-kira begitu sih. Oke. Kira-kira sementara sudah ekspor ke berapa negara? Kita baru sekarang kita kan ini baru 4 bulan ya, 4 musim tanam lah bahasanya, 4 musim tanam. Kita baru ke Singapura. Ke Singapura. Ya, ada rencana nanti expand juga ke Thailand sama Vietnam juga. Tapi itu masih dalam tahap perencanaan. Yang sudah pasti ke Singapura ya. Nah, kira-kira apa yang profesional untuk pengelolaan lahan ini didatangkan dari luar nggak? Oh enggak, kita kembali lagi ke petani asli. Petani asli. Karena petani asli itu mereka lebih banyak tahu, mohon maaf, dibandingkan dengan petani yang tahu secara teori. Oke. Itu beda. Beda ya. Karena ketika pengaplikasian di lapangan pun itu akan beda. Contohnya yang kita tanam sekarang kan edamame, itu ada beberapa kemarin dari perjalanan 6 bulan terakhir ini kita sempat coba dengan cara teori. Dengan cara teori ternyata luar biasa. Biayanya bengkak. Oh, begitu. Biaya yang membengkak. Oh, kayak gitu. Biaya yang membengkak juga ya banyak lah ya kondisi-kondisi di lapangan lah secara teknis. Itu akhirnya coba kita aplikasikan dengan gaya petani zaman dulu atau konvensional dengan sistem organik. Artinya tadi ya kembali ke alam. Apa yang ada di alam dikembalikan ke alam. Akhirnya kita kepikir untuk bikin pupuk organik. Tadi salah satunya tadi ada bahannya kelapa, telur, agar-agar, gula, juga tepung ikan, tepung jagung kita campur dengan urin kelinci. Iya. Ini mau bikin bubuk apa masak-masak ini? Kayak gitu. Hitungannya jadi mahal atau lebih efektif? Itu lebih efektif. Jadi lebih murah. Katakan gini, kalau kita beli pupuk cair ya bahasanya. Iya. Itu satu botol 1 liter. Satu botolnya itu. Iya. Itu harganya itu 150.000. 150.000 1 liter. Kalau kita bikin sendiri, itu 1 liter cuman jatuhnya itu hitungan kemarin 4.200 rupiah per liter. Berarti geser harganya sekitar 140.000 sekian. Ya, itu sangat efektif. Nah, ini bisa bikin pupuk seperti itu melalui media penelitian dulu atau gimana itu? Oh ya, awalnya kita kerjasama dengan LIPI. Iya. Dengan LIPI kita ambil rootnya, base apa bahasanya? Ilmu dasarnya dulu. Kebetulan mereka juga kan ngeproduksi ya di LIPI ini ngeproduksi. Nah dari situ kita kembangkan lagi. Kita kita inovasikan lagi. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Kita di sini bercocok tanam ya, juga kita penelitian ya. Tapi betul kata Kang Domiri, di sini juga lab. Iya. Itu bisa jadi lab juga. Oke. Ketua, harapan besar perencanaan Ketua bikin pusdiklat level provinsi ini apa? Iya, yang tadi sudah disampaikan di awal sebetulnya Jambrong begitu, bahwa ini kan sudah mediumnya sudah ada begitu ya, kira-kira begitu. Mediumnya sudah ada, keilmuannya sudah oke, inovasinya sudah banyak begitu, varietasnya juga sudah banyak. Ya harapannya sih ya kader-kader GP Ansor begitu, kader-kader GP, karena kan kita kadernya makin lama makin banyak. Betul. Maka kemudian juga kesempatan berperan lah, berkiprah, bekerja dan lain-lain pun, maka itu harus juga kita ciptakan begitu, sehingga kemudian kader-kader GP Ansor ini yang semakin banyak di beberapa daerah begitu, sehingga kemudian bisa ya salah satunya dari karya nyata ini, dari pesantren agrobisnis ini bisa mengambil manfaat yang lebih dari pesantren ini begitu. Ya jadi laboratorium kah, kemudian juga jadi pusat entrepreneur berkaitan dengan agrobisnis dan lain-lain begitu. Kemudian juga tentunya juga dari sisi
spiritual begitu. Ini pun karena memang pesantren kan ini, jadi harus memang tetap diajarkan berkaitan dengan hal itu. Oke. Closing statement Kang Haji. Oke. Kira-kira harapan besar Kang Haji untuk santri dan kader GP Ansor dalam lingkup pertanian apa? Balik sih tadi ya, berdikari. Berdikari ya. Itu satu-satunya menurut saya cara paling tepat, walaupun dengan perjalanan yang nggak mungkin mulus ya. Iya. Dengan kita berdikari, ditambah dengan sosialnya juga ya, sosial itu bagus ya. Berdikari, mereka harus menjadi orang-orang yang mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi. Jangan berharap dengan orang lain atau dengan siapapun. Mereka bisa. Kita harus meyakinkan ke situ. Iya. Gitu sih. Berharaplah kepada Allah Ya. dan pada mertua. Biar istrinya soleh. Iya. Oke, Ketua, closing statement. Kira-kira ke depan kader Ansor dalam wilayah pertanian harus apa? Yang pertama bahwa ya kader gerakan pemuda Ansor selain juga santri, saya selain santri yang energi spiritualitasnya itu amat sangat tinggi, tapi juga di wilayah pertanian, karena kan kita ini kan agraris ya, agraris Kabupaten Bogor pun demikian juga sama. Jangan sampai kemudian kita jadi pekerja atau pembantu di wilayah kita sendiri, tapi kemudian juga mari kita berinovasi khususnya di wilayah pertanian ini, sehingga kemudian lahan-lahan kita ini nih kan banyak yang lahan tidur dan lain sebagainya, sehingga bisa bermanfaatkan dengan baik, dan juga lahan-lahan itu bisa bermanfaat untuk kader gerakan pemuda Ansor dan juga tentu untuk masyarakat sekitar, kira-kira begitu. Oke. Baik, terima kasih Kang Haji Iswan, Ketua. Sahabat sekalian, demikian bincang kami dengan Haji Iswan, pengelola pondok pesantren agribisnis karya nyata, dan juga sahabat Domiri, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor. Demikian, saya Jambrung, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.